Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, khotbah yang akan disampaikan. Pesan pernikahan untuk kedua mempelai sebenarnya sudah saya sampaikan di dalam konseling pranikah selama 3 bulan. Jadi Andre dan Ardelin sudah tahu mengapa menikah, bagaimana menjalani rumah tangganya nanti. Tapi karena Andre pelupa, jadi dia sudah lupa semua pesan yang pernah saya sampaikan. Ardelin masih ingat sedikit. Masih ingat Andre ya? Setiap konseling kita selalu mengawali dengan makan. Karena pada akhirnya makanan itu lebih kita ingat daripada apa yang kita belajar ya. Tapi hari ini saya akan mengulang beberapa hal terkait dengan ini. Jadi firman Tuhan tidak hanya untuk kedua mempelai tentunya, tapi untuk kita semua sebagai umat Tuhan. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara. Semuanya dibawa kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Sama seperti nama yang diberikan manusia kepada setiap makhluk hidup, begitulah namanya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang liar. Tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa sejak penciptaan alam semesta, Tuhan sudah merencanakan bahwa manusia itu hidup berpasangan, gitu ya. Betul ya Andre ya? Kita sudah belajar ini ya. Tetapi ada syarat yang Tuhan sudah tetapkan sejak semula, bahwa dalam setiap makhluk yang berpasangan itu selalu ada jantan dan betina, begitu ya. Selalu ada jantan dan betina. Dan untuk kita manusia namanya laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Sejak awal Allah sudah merencanakan bahwa Allah merencanakan pernikahan itu dengan maksud supaya makhluk ciptaannya itu hidup bahagia. Karena saya mau memastikan dalam konseling itu, ketika mereka dua orang menikah, dua-duanya harus bahagia, gitu ya. Jadi Andre punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa Ardelin bahagia menjadi istrinya Andre, gitu ya. Nanti ya teman kan nanya siapa suaminya, harus sebut nama, yang mana orangnya, gitu ya. Itu gitu ya, bangga ya, bahagia ya. Andre juga demikian. Cewek ini pantas diperjuangkan ya. Ini bukan yang pertama saya tahu ya, pacar maksudnya. Tapi ini yang terakhir, yakin dia? Jadi pernikahan itu sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan. Jadi setiap orang yang menikah berarti mengikuti kehendak Tuhan. Nah yang kedua, pernikahan Kristen itu bersifat heteroseksual.
jantan dan betina gitu yang dalam makhluk hidup itu ya. Kalau manusia berarti pernikahan itu bersifat heteroseksual, laki-laki dan perempuan. Gereja tidak pernah setuju. Gereja Baptis, saya gembala sidang Gereja Baptis Indonesia, di mana Andre adalah anggotanya. Kami tidak pernah setuju dengan pernikahan yang tidak bersifat heteroseksual. Karena Allah sudah sejak semula menciptakan laki-laki dan perempuan. Walaupun saya tidak ikut memeriksanya, tapi Andre sudah memastikan Ardolin perempuan. Ya. Ya, dengan otot yang besar yakin juga Andre adalah laki-laki. Ya. Jadi firman Tuhan nggak pernah setuju dengan pernikahan yang itu, ya, yang sejenis atau semacam itu. Yang ketiga, jadi yang pertama pernikahan dikehendaki oleh Tuhan, yang kedua bersifat heteroseksual, yang ketiga pernikahan itu, pernikahan Kristen bersifat monogami. Monogami. Satu laki-laki, satu perempuan. Kalau datang ke Bali, monyet banyak istrinya. Ya. Monyet jantan 10, monyet betina ada 1000 ya. Sudah ke Bali semuanya. Tapi manusia Kristen diciptakan oleh Tuhan dari rusuk perempuan, rusuk laki-laki diambil satu rusuk, dan Tuhan membentuk wanita dari situ, dan hanya ada satu tulang rusuk yang hilang. Ya, kalau kamu masih nggak percaya, datang ke dokter ronsen, minta hasil lab, berapa rusuk saya yang hilang di situ. Pasti hanya satu. Jadi artinya bahwa pernikahan ini bersifat monogami, satu laki-laki, satu perempuan. Ya, Andre, meskipun kamu gagah, sehat, kuat, dan banyak duit, jangan berpikir mencari istri yang lain atau istri tambahan. Ya. Karena Ardeli sudah sejak awal bilang nggak setuju di madu dan memang nggak mau. Karena takdir wanita itu ibu bapak hanya berapa? Kita belajar takdirnya itu 4 saja. Satu, wanita itu datang bulan, hamil, melahirkan, menyusui. Hanya itu. Di madu itu bukan takdir. Ya, diduakan itu bukan takdir. Ya. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan. Tapi kamu tidak bisa datang bulan, laki-laki tidak melahirkan, tidak hamil, dan tidak menyusui. Jadi hormatilah wanita. Ya. Jadi bersifat yang keempat kemudian firman Tuhan di dalam Matius 19 ayat 6 menambahkan bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Jadi pernikahan Kristen itu bersifat seumur hidup. Bersifat seumur hidup. Sampai maut memisahkan. Begitu ya. Dalam perjalanan waktu berumah tangga, tidak mudah mempertahankan itu. Saya pasti. Seumur hidup dengan satu wanita itu berat. Tanya papa itu, di rumah ada berapa wanita? Satu aja, ada pusing, ada 2, ada angel, satu lagi. Wanita itu tetap misteri katanya. Jadi kamu satu ini udah bikin kamu pusing ya. Seumur hidup ini. Jangan berpikir untuk menambah lagi nanti. Dan apapun yang terjadi dengan pasanganmu, masalah-masalah yang kalian hadapi di masa depan, masalah ekonomi, masalah seks, masalah pendidikan anak, masalah-masalah sosial yang lain, bukan alasan untuk kemudian berkata, Mardelin, lupakan lagu. Itu lagunya, pulangkan saja aku pada ibuku. Ya kalau ibunya masih hidup, ya. Jadi harus bertahan. Ya, Andrea, sepakat ya, Adil ya. Karena manusia tidak dapat memisahkan apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Jadi seumur hidup jangan bilang, oh dulu kamu waktu masih pacaran dengan saya sering fitness bersama sehingga badanmu padat. Sekarang
10-15 tahun lagi, 20 tahun lagi sudah gemuk, apalagi longgar. Wah, longgar apa ini? Yang bikin gembrot longgar itu siapa? Kamu, Andre, jangan salahkan istrimu ya. Jadi jangan cari alasan-alasan tertentu kemudian untuk mencari pembenaran, melanggar firman Tuhan dan menceraikan istri atau suamimu. Karena sekali lagi saya mau tekankan bahwa pernikahan Kristen itu bersifat seumur hidup. Nah, kemudian untuk menjalani pernikahan yang dikehendaki oleh Tuhan, pernikahan yang bersifat heteroseksual, pernikahan yang bersifat monogami, kemudian pernikahan yang bersifat seumur hidup, Tuhan bilang di dalam Kejadian 2 ayat 24 tadi, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Banyak orang yang salah paham tentang bagian ini. Ketika Tuhan berkata sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, seolah-olah Alkitab firman Tuhan mengajarkan anak-anak menjadi durhaka kepada orang tua. Bukan itu. Meninggalkan ayahnya dan ibunya. Di sini artinya bahwa anak ketika menikah dia siap menjadi orang yang mandiri. Begitu, Bapak Ibu ya. Jadi anaknya siap menikah, siap mandiri. Orang tua sudah melakukan semua tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya mendidik anak-anak menjadi dewasa dan mereka memutuskan kemudian untuk menjalin hubungan dengan pasangannya kemudian menikah. Artinya mereka siap mandiri. Mandiri dalam hal apa? 3 saja, Andre, tolong hafalin. Paling tidak sampai pesta selesai bulan madu, pulang masih ingat 3 mandiri ini. 1, mandiri secara mental. Mentalnya kuat menghadapi cobaan rumah tangga. 5 tahun pertama itu sulit katanya. Istrimu, kalau kamu nggak keluar rumah pakai jala tulisan ini istriku gitu, orang masih akan menggoda, mencoba meliriknya. Andre juga demikian. Pacar-pacar lama mungkin masih WA, enggak ya, jauh deh. Jauh. Mudah-mudahan benar-benar jauh ya. Siap menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah kalian berdua dalam rumah tangga. Tidak bisa lagi nanti Ardelin ngadu ke mama, ke maminya. Ya. Orang tua tidak bisa ikut campur lagi urusanmu. Jangan dikit-dikit ngadu. Mertua nggak boleh juga intervensi menantunya, ya, begitu ya. Saya lihat sih hubungan calon mertua dan menantu baik-baik saja nih kelihatannya. Dan akan tetap baik ya. Kalian sudah siap mental menghadapi semua godaan cobaan ke depan? Siap ya? Mental penting. Di kota besar Jakarta akan ada gangguan-gangguan dari pihak lain. Ada tahu Will? Wanita idaman lain gitu. Pil, pria idaman lain. Terus apa lagi idaman lain itu? Macam-macam. Hati-hati ya. Hadapi masalah, selesaikan masalah. Jangan lari dari masalah. Laki-laki sejati nggak boleh lari dari masalah. Hadapi dan selesaikan masalah itu. Yang kedua, mandiri secara spiritual, secara rohani. Orang tua mendidik, mengarahkan, memastikan anak-anaknya tumbuh punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Hidup bukan hanya soal materi, hidup bukan hanya soal hubungan sosial. Hidup adalah tentang hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan menciptakan kita, lahir ke dalam dunia, menghidupi kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada saatnya, suatu saat kita akan kembali kepada Tuhan. Dan mari kita memastikan keluarga kita siap kembali kepada Tuhan. Yang ketiga, mandiri secara finansial. Ya, Pak Buyung kasih modal berapa dia untuk usaha? Sudah berdikari lama ya. Tugas dan tanggung jawab orang tua sudah selesai, Andre. Ya. Orang tua menyiapkan kami secara finansial dan ketika sudah menikah menjadi seorang suami harus berani mandiri. Orang tua mungkin akan menolong. Orang tua bisa membantu, anak boleh datang ke maminya
untuk menceritakan persoalan finansial yang dihadapi, tapi itu tidak boleh menumbuhkan sifat ketergantungan anak atau menantu kepada mertua atau orang tua. Karena berani menikah, berani bertanggung jawab pada pasangan dan anak-anak yang lahir tentang finansial. Jadi tidak boleh lagi bergantung. Mak, beras habis gitu, bisa teriak lagi ya. Tapi mereka nih makan nasinya dikit ya, telurnya yang banyak kayaknya lebih mahal. Terus makannya telur, beras tinggal teriak telur habis itu nanti ya. Karena sudah mandiri. Andre dipersiapkan oleh orang tua menjadi pengusaha yang baik dan siap mandiri secara finansial. 3 itu saja, siap mental menghadapi banyak tantangan, siap secara spiritual, terus bimbing, bina, mari maju bersama dengan Tuhan, karena hidup bukan soal materi saja, hidup bagaimana tentang bagaimana kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Segala sesuatu itu milik Tuhan, dikelola dengan cara-caranya Tuhan, ya. Dan yang ketiga, siap secara finansial. Memang tidak segala sesuatu katanya dapat diselesaikan dengan uang, tapi di dunia ini hampir segala sesuatu butuh uang. Mereka paham banget itu. Makanya kerja cari duit yang banyak. Gitu ya. Yang lain-lain pesannya sudah saya sampaikan. Tolong mengingat itu sekali lagi, dan saya harap kalian akan menjadi pasangan yang bahagia. Karena kalian pasangan yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan.